Oke, lagu ini berjudul lagu Cinta dari album Glenn and the Vicious Boys pertama, We Are the Vicious Boys. Always love. Aku berlari mengejar mimpi demi kau mencari sang pujaan hati. Aku berlari mengejar mimpi demi kau mencari saat kau sendu. Jangan diam membisu, katakanlah sesuatu. Jangan diam, bicaralah sayang. Yang ku ingin dengar bisikan merdumu. Jangan diam, bicaralah sayang. Usah ragu, ku ingin bercumbu. Oi, gua Glenn dari Glenn and Vicious Boys. Saat ini gua lagi di Rita Margo 331. That's my base camp. Oi. Hello, it's Cash and France and Brian, Face and Flow, with the Face and Flow, with the Stand and Blue, Wey, aduh, sore ini kedatangan tamu istimewa kita. Niki, aduh, ini gue kedatangan teman-teman band gue. Di sini ada Glenn and the Vicious. Ini gue mau menceritakan kebangkitan tentang punk rock di Indonesia antara Pit Pap dan Poster. Yeay. Ada apa di situ? Ada one of bapaknya punk rock di Indonesia, Glenn. Di sini juga ada Dog, ex gitaris. Ada Niki, ex bassist. And drummer who? Rico. Enrico lagi nyungsep. belum bisa hadir di sini. Tapi tiga orang ini mewakili Glenn and the Vicious Boys. Yeay. Gue juga kedatangan tamu nih. Tamu kita yang tidak terlihat, Tak kelihatan kasat mata. tapi dilihatin oleh kameramen cerita Margo 331. Pahmi. Pahmi Mortus. Teman lama, sahabat lama. Sahabat lama Glenn ternyata. Orlam. Orlam atau orang lama. Ada Sir Ajisan, ada Pahmi, dan Ada rame deh pokoknya ada. Berapa ribu yang nonton tuh? Wih. Ya. Sehat ya? Om Glenn sehat ya? Om Dok sehat. Nih, kalau mau tahu, gua mau tahu di era 2022 kebangkitan punk rock di Indonesia. Kenapa itu? Karena selama ini punk rock dianggap musik yang ece-ece, dianggap musik yang street. Tapi mereka sekarang ada di industri yang sangat prestis. Tepuk tangan untuk Glenn and the Vicious Boys. Niki, karena lo ada basis, lu ceritain sedikit, lu tanya-tanya nih. Si Bapak Punk Indonesia nih, Glenn nih. Gue bingung mau nanya. Ya, lu tanya deh, lu tanya. Ya, lu tanya dong. Tanya kan. Ya. Oh, jangannya kan dulu gua kan nonton dia. Nah, Lagi panggung ya. ya. Glenn. Mana nih Glenn? Kabar hari ini dan seterusnya. Kabar hari ini selalu baik karena ada alkohol. Oh, Glenn. Real.
Om Glenn, alkohol itu bukan tidak bermanfaat, tapi ada namanya edu alkohol, education alkohol. Ketika alkohol dipakai buat yang bermanfaat, itu akan oke, Pastinya. pastinya. Buat seorang event, buat seorang musisi. Oke? Nggak munafik ya? Nggak munafik ya? Iya, benar. Itu Oke. di mana-mana pasti ada. Segala sesuatu yang berlebihan pasti akan ada negatifnya. Termasuk nasi yang kita makan ya. No. Air putih. Air putih yang kita minum. Iya. Gua minum segalon kalau nggak mabok. Iya. Om Glenn, gue tanya dulu nih. Karena kalau Niki terlalu objektif, ntar nanyanya ke lu. Karena dia adalah salah satu anggota bagian lu nih. Gue mau nanya nih. Dulu sebelum ada Glenn and the Vicious Boys, ada band punk rock yang gue kenal namanya Sid. Coba lu ceritain deh sedikit tentang Sid. Yes. Tahun berapa dan lain-lain. Itu terbentuk tahun 86. Wih, 86 tuh. 86 itu beranggotakan gua sendiri sebagai frontman, Yes. Ari Yanwar dari Rocks sebagai basis, almarhum, Almarhum, ya. Al-Fatihah buat Ari. amin. Ya. Almarhum Rock, Ucok Ngantuk, Divine, dan ada Kunto. Dari, Ardoyono. Kunto itu dari Modern Punk. Ya. Pang. Jadi seat ini masih ada 2 orang, yaitu gua Hari dan ini ya? Kunto. Hari ini masih ada Hari ini ya. gua dan Kunto. Untuk. Yang masih tetap eksis, ada di jalur, walaupun Musik. yang lain ada almarhum dan sudah tidak bermain di musik ya. Ya, Begitu ceritanya ya. betul. Betul. Oke nih ya. Kenapa lu pada waktu tahun 85 tadi ya? 86. 86 musik yang tidak populer di Indonesia lu cuatkan, Om Glenn. Kenapa itu? Pertanyaan gue kenapa band yang tidak populer, genre yang tidak populer lu cuatkan di Indonesia? Karena pada saat itu karena dulu gua mau ceritakan flashback dulu ya. Iya, ya. Karena dulu band-band yang dulu hanya ada heavy metal, Yes. thrash, Yes. hardcore, Yes, sama glam rock. glam rock. Glam rock. Punk belum ada. Iya, punk. Nah, gua mencetuskan nama almarhum Ari. Gimana kalau kita cover, dulu band masih cover ya. Iya, cover. Kita cover punk. Yes. Dan pada saat itu Sid cover Sex Pistol. Sex Pistol, band Inggris ya? Oh Yes, Sex Pistol. Gua pakai baju Glenn tetap. Lah, gua pakai baju Glenn. Yes, thank you. Yes. Sering bawa kayu. Lanjut Om. Kenapa tadi lu ceritain ya kenapa lu mau band punk rock ada di Indonesia genre punk? Ya. Ya, Cerita punk nih kan sebenarnya dari Inggris apa dari Eropa deh? Apa dari Amerika nih? yang gue pelajarin punk itu Ya. sampai ke Belanda. Oke. Punk itu berasal dari Swedia. Cikal bakal punk di Swedia. Tapi booming di Inggris. Inggris sama Sex Pistol ya tadi ya, terutama ya. Sex Pistol. Ya. Cikal bakal pertama punk Swedia, Swedia ya. baru Inggris. Inggris yang membesarkan. Betul. Secara industrial ya, Secara industrial, secara fashion, secara musik. secara musik dan ideologi ya pastinya ya. Attitude. Attitude ya. Semuanya ya. Attitude. Dikembangkan di Inggris. Di Inggris ya. Terutama Sex Pistol ya. Ya. Ada sih, ada Clash apa gitu. Ya itu kan Tapi Pas di sini. barometer tetap Sex Pistol. Sex Iya, Pistol. tetap. Karena dia paling brutal. nah di tahun 86 itu tahun berapa Om di Swedia lu, yang sepengetahuan lu aja deh. Kalau di Inggris itu kan 70. 70-an ya. Berarti Er- sebelum 70. Eranya kalau dulu era tahun 70 itu dibilang hippies. Tipis. Ya, generasi bunga. Ya, Flower Generation. Flower generation. Nah, kenapa? Ada nggak? Ya. Tahun 70 ada Flower Generation. Flower Generation itu lifestyle ya, lifestyle orang-orang yang bosan dengan kehidupan normal, dianggap normal dulu. Dia pengennya yang lebih gimana Iya. gitu kan. Secara media, secara fashion, secara musik dan secara kultur terutama ya. Nah, ini gue pengen tanya nih, punk ini kultur apa subkultur? Kalau di awal ideologi yang Subkultur. subkultur ya. Karena
yang gue pelajarin, yang gue bilang tadi, gue pelajarin sampai ke Belanda. Yang gue tahu pertama itu punk yaitu subhuman. Subhuman. Apa tuh artinya, Tom? Subhuman itu mereka para pekerja nation yang di bawah tambang. Ya, berarti kan dia mainstream ya. Mainstream. Industri mainstream setelah Perang Dunia Kedua kalau nggak Betul, salah. betul. Iya kan? Bener kan? Betul. Nah, terus ceritanya Om. Setelah Ya, itu industri mereka pekerja tambang yang mereka bekerja di bawah tanah berapa kilometer Ya. dengan alat musik yang ada drum. Maka itu kan punk itunya dum 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 dum. Bass drum. itu untuk menghilangkan kejenuhan awalnya ya. Betul. Bener-bener kan? Betul, betul. Tapi ternyata selain ada kejenuhan, itu ada era perlawanan terhadap media-media mainstream pada saat Perang Dunia Kedua. Politik. Politik ya. Politik. Karena ending-ending lu mau ngomong budaya, musik, mau ngomong passion, whatever it is, itu adalah politik. Iya kan? Sehingga punk itu terlahir dari kaum buruh ternyata ya. Nation. Yes, bener nggak? Benar. Bener. Karena punk itu kan punk. United not Kingdom. United Not Kingdom. Oke, tuh. Buat Public anak-anak United sekarang Not nih, ada edukasi tentang punk. Punk United not Kingdom. Not kingdom, bukan It's kerajaan. nation. It's nation. Iya, tetapi itu adalah negara. Yes. Iya kan? Bukan kerajaan tapi negara. Negara. Dan itu sebuah ideologi. Nah, banyak hal-hal yang selama ini nih kita brainstorming dikit kali Om ya, tentang punk. Karena ternyata di Indonesia bahkan di negara lain ada street punk yang dianggap, oh lu nyeleneh, lu tatoan, Ya, lu kalau kita- melawan arah. Kalau kita bilang dipandang sebelah mata. Dipandang sebelah mata. Itulah yang bahasa sederhana. kadang-kadang yang Ah, suka oke, oke. bikin apa namanya Hmm. citra-citra. Jadinya- Citra punk terhadap sebuah perlawanan, sebuah ideologi. Iya. Jadi dianggap sebelah Jadi mata tadi. negatif, Nah, ya. boleh lu ceritain dikit kali Om, kenapa bisa seperti itu? Bahkan sebelum ke Indonesia nih. Ya. Yang gue berbalik lagi ke kilas balik zaman dulu. Iya, iya, balik dulu dikit dah kita. Punk itu sebenarnya yang gue selalu mencantumkan di mana gue manggung, Ya, gue selalu bilang punk is elite of the punks. yes. Kenapa gue ngomong gitu? Karena yang gue bilang tadi, punk itu asal dari Swedia. Ya. Swedia itu, punk Swedia itu berasal dari kerajaan. Yes. Mereka The Kingdom ya. kingdom. Mereka membantah the rules of the kingdoms, peraturan-peraturan dalam kerajaan. Yang nyeleneh, Yang nyeleneh. dianggap buat rakyat. Betul. Bahkan menyengsarakan rakyat. Betul. Rakyat jadi cuma buat jadi jongos-jongos. Tumbal. Jadi tumbal. Bukan eh. karena rakyat itu adalah paling tinggi Betul. suaranya, mau di kerajaan, mau di nation. Bener nggak? Benar. Tadi ada ntar dari bawah lagunya. Iya. Rakyat jelata semakin susah. Yoi, itu ntar di era sekarang ya. Berhura-hura. Versi Indonesia ya. Versi Indonesia, Versi GVTV. versi GTPB, Itu ada lagunya itu. ada lagunya. Ada lagunya. Nah, tadi kita kan mau kilas balik nih tentang cerita-cerita punk ideologi. Punk adalah sebuah subkultur. Nah, karena ngomong subkultur berarti ada kultur utama nih. Boleh gue tanyain nggak? Apa yang lu ketahui tentang kultur utama sebelum jadi punk, Om? As a music. Musik itu hanya bagian efek domino. Yes. Punk itu sebagai rules. Ya. Di mana semua bangsawan mereka tidak mau dengan rules-rules yang di kebangsawan itu. Ya. Contoh kecil Yes. dari cara makan, Ya. dari cara berpakaian, Ya. dari cara mereka tutur kata. Yes. Itu aja, simple. Ya. Itu yang dibentuk seperti ada perbedaan antara rakyat proletar atau rakyat jelata dengan orang-orang yang dianggap di atas entah itu Bangsawan. kerajaan Iya, bangsawan, kaum bangsawan pada masa Ya masa mungkin itu ya. di antara bangsawan itu yang memikirkan rakyat, bersosial, Bersosial. empati. Kata kuncinya sosial. Dan kata kuncinya rakyat adalah suaranya Tuhan, suara Yes. Tuhan. Itu. Benar nggak? Silent ludicity. Yes. Oke. Tadi kita udah cerita banyak tentang sedikit sejarah punk. Ada di mana, terus kenapa punk itu rebel dengan pemikiran-pemikiran negara-negara atau kerajaan untuk menguasai dunia. Nah, punk adalah sebagian subkultur tadi dibilang. Ternyata ada kultur utama yang sudah diperbincangkan sama kita. Nah, sekarang gua ngomong ke Indonesia nih. Di Indonesia sih
salah satu tadi gue bilang, kenapa ada Om Glenn nih. Dan Om Glenn akhirnya hadir nih. Selain ada SIS, ada yang terbarukan di 2020 ya, 2020 bukan? Ya. Glenn and the Beast Boy mencetuskan Bond lahir untuk punk rock di Indonesia, kebangkitan punk rock di Indonesia. Betul. Apa tujuan lo, Om? Menyatukan semua punks di Indonesia. Yes. Up the punks, the punk is elite. Kita satu visi, satu tujuan, damai selalu. Wih, tepuk tangannya, Pak. Penonton yang ribuan nih. Oke, kenapa nih tercetus nih? Gua tidak mau menghilangkan sejarah ya, walaupun sejarah itu ada kelam-kelamnya, Om. Karena gua lihat dan gua lihat, gua analisa cerita-cerita Glenn and the Beast Boy di tahun 2020 pas pandemi COVID-19 yang ngehe-ngehenya buat masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia. Ternyata band punk rock yang dianggap sebelah mata pengen muncul, dan itu ada tangan dinginnya Buluk juga yang tapi sekarang ntar lu ceritain deh. Respect ke Buluk. Ya, respect tuh Buluk. Tetap. Apapun kita- masalah hukumnya ya. Dan kita di pandemi Yes. tetap tur Tetap tur ya. Jawa Bali. Itu Jawa band dan pertama Bali. yang selama Niki, pandemi. lu cerita dikit ya, Nick. Nah, jadi Lu tambahin Om Glenn. selama pandemi kemarin, Iya. band pertama kali ini nih yang konser tur itu ya GTVB ini. Yes. GTVB ini walaupun mau badai halangan rintangan nah tinggal motherfuck kita tetap jalan. Yeah. Kita tetap jalan. Oke. Buluk adalah bagian dari Glenn and the Beast Boys as a history. Dia sangat respect karena dia adalah juniornya Glenn. Iya. Pada waktu era tadi gue bilang cerita pit pop dan cerita poster. Lu boleh ceritain dikit, Om. Kenapa Buluk itu mau mengangkat lu one of the Bapak Punk Rock Indonesia? Yes. Karena ini cerita sedikit ya. Karena waktu gua udah nggak ketemu Buluk sekitar 25 tahun. Yes. Dan ada salah satu teman yang menghubungkan gua, wah Buluk mau ketemu gua. Pada saat itu dia Super Glad ya. Ya. Dan Super Glad itu dibilang pada saat itu zaman punk, band punk. Ya. Gua pikir itu bukan punk. Sorry Super Glad. Ya. Itu bukan punk. Ya kan? Nggak apa-apa, itu kan Ya. itu Opini menurut lo, gua. opini lo. Iya. ya kan? Yes. Tapi begitu gua ketemu Buluk, oke. Akhirnya Buluk cerita, gua respect sama lo Glenn. Loh, gua respect sama lo karena lo Super Glad. Yes. Udah yang Wow. udah happening lah waktu Happening itu. secara industrial di Indonesia Betul, ya. Band oke. punk rock yang ada di industri. Dan label ya. Label, Oke. major ya. Tetap dibilang enggak, lo tetap bapaknya punk Punk. Indonesia. One of the Dan waktu itu Buluk Yes. sudah dinobatkan di majalah Rolling Stone sebagai bapak punk. Bapak Pang ya. Dan dia terus terang menurunkan mahkota itu buat gua. Yes. Tapi bagi gua itu bukan suatu masalah, itu mahkota atau apapun punk, apapun. Karena punk itu brotherhood bagi gua. sederajat ya. Derajat, Yeah. Sama rata. Equality equality. Yes. Tapi tetap sejarah harus diluruskan. harus diluruskan. Akhirnya Buluk bilang, ya udah, gua akan buat band, kita akan buat band yaitu GVTB, Glenn and the Beast Boy. Tetap ikon lo Glenn, Yes. tetap gua yang akan buat lagu-lagu bersama lu. Ya. Itu cerita Sebagai dia respect ke gua. sebagai respectnya Buluk secara industri. Bandnya Buluk apa tadi namanya, Lik? Super Glad. Super Karena Glad. waktu itu Ya. Buluk bilang sempat, lo udah di seat main di panggung, Ya. gua masih di bawah. Iya, masih ABG, penonton, masih ABG penonton. Masih penonton, masih Iya. pogo-pogo. Iya, Dia bilang. pogo. Ya kan? Lo tim hore, lo udah pelaku. Lo Iya. sebagai pelaku. Iya. Ya, Wah, itu ini penonton. kebanggaan gua. Iya. Nah, dia sangat respect oleh Glenn, awalnya Buluk ya. Padahal dia secara label, secara majority telah dinobatkan bandnya sebagai band punk rock di Indonesia, bapaknya punk. Ternyata Buluk sangat respect ada orang hidden gems, kalau sekarang anak sekarang bilang. Ada hidden gems yang belum terlihat di industri bahkan oleh generasi sekarang nih. Ternyata ada Glenn, tepuk tangan buat Glenn. Woi, respect. Woi. Nah, maka dari itu terbentuklah Glenn and the Beast Boy. Dengan coba lu ceritain generasi pertamanya Glenn and the Beast Boy dengan
Nah, dengan perkembangannya Om. Generasi pertama itu Ya, gua, Buluk, Niki, Niki, sama si Ajis, Ajis. ya. Ajis. Ajis drummer. Drummer. Tapi dia ke kiblat, Iya, Bu. you know lah kiblatnya FPI lah. Iya. Mulai politik lagi. Iya, 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 iya. Ini sejarah. Dikasih tahu lah ke netizen Akhirnya ya. kita nggak sepaham, Ya. gua ganti dengan Adit. enggak, Riko. Oh iya Riko. Oh, Riko. Riko diganti drummer lagi Daniel. Oke. Daniel akhir- Adit dulu. Adit dulu, sorry. Adit dulu Adit, ke ganti lagi ke Daniel, Daniel. baru balik lagi ke Riko. Itu Ah. proses lu udah buat album apa sama single dan lain-lain? Berjalan dengan album. Berjalan ya? Berjalan. Itu udah ada berapa Tapi- pergantian? Tapi pas kita lagi tour di Bali itu ada anak Bandung. Additional. Ya, additional Amo namanya. Oke. Itu yang ngebantu kita buat Dari main di Bandung di Bali. Turtle kemarin. Junior. Dari Turtle. Ya, Turtle. Speak Turtle. Oke, Eh. Bali ya? Ya. Bali. Iya, Bandung. Oh, Bandung ya? Bandung. Iya, Bandung. Nah, pas kita di Bali itu kita di Tadi Niki sebelum ke Bali, tadi ada beberapa personil yang diganti ya Niki Oh ya? iya, heeh. Perjalanan lu buat album pertama, Glenn and the Business Boy, Heeh. ada beberapa personil yang sudah diganti, tadi sudah diceritakan oleh Glenn. Heeh. Nah mungkin lu boleh menambahkan dari perkembangan pergantian itu, ya sampai sekarang ini. Iya, jadi pas pergantian drummer sih, maksudnya drummer. Drummer ya? Drummer doang. Drummer. Drummer doang, ya drummer. Sama gitaris kalau nggak salah? Enggak, gitaris. Oh belum ya? Sekarang hanya Buluk. Hanya Buluk waktu itu. Oke. Hanya Oke, Buluk. lanjut. Buluk Lanjut. waktu itu, Drummer, pertama si Ajis, terus masuk Riko karena strap sama Pak D. Ya, ya itu urusan internal lu ya. Pak D terus Ya, masuk lagi Adit ngegantiin sampai buat video klip Adit juga ngebantu kita buat bikin video klip. Sama anak baru nyampe Adit. hai baru nyampe. Lanjut aja dulu ceritanya. Tar dulu stop situ. Sampai akhirnya Riko comeback lagi ke kita ya buat proses album kemarin yang kedua yang kita buat bersama. Ini album kedua apa single nih? Single kedua. Single kedua. Single pertama, album kedua buat album kedua. Calon album kedua. Ya, Oke. betul. Nah, itu akhirnya Riko balik lagi masuk buat bikin lagu sama kita seperti itu, Mbut. Oke. Gitu. Nah, jadi sebenarnya Niki ini co-host juga di Cinta Margo 331, tapi dia adalah one of the member of Glenn and Rich Boy dari pertama, Jadi gitu. Nah, gue senengnya di Glenn ini mengambil para musisi yang belum ada di permukaan secara industri, kecuali Buluk ya, karena Buluk itu punya respect tersendiri. Punya respect Dan tersendiri. anggota itu semua orang Depok. Depok, Pak Wali Kota, DPRD. Mana gedung kesenian? Kami butuh gedung kesenian. Mana gedungnya? Ini orang Depok sudah banyak berkarya di secara lokal dan nasional. Ini datang lagi. Setelah after 25 tahun, Om, sebenarnya lu ini pekerjaan lu respect lu di musik nih secara passion, dan lu tergugah kembali untuk punk rock harus hadir di Indonesia lagi nih. Nah, gue pengen tahu nih, hati lu secara hati nih. Salah satunya karena Buluk. Oh, karena Buluk. Iya. Mencuatkan itu Karena ya. itu gue respect sama dia. Iya, Karena iya, iya. gua 25 tahun itu gue buta dalam musik. Oke. Gua 20. Lu ngapain Om? Ngapain 25 Begitu gue tahun? sit Iya. 92 bubar, Yes. gue kerja aja. Kerja lu punya usaha sendiri lah ya. Bukan di musik ya. Nggak di musik ya, di luar Tapi musik ya. begitu, makanya gue bilang, begitu 25 tahun gue ketemu Buluk, Yes. ada seseorang yang bilang, oh Buluk cari lo bla bla bla. Udah ketemu Yeah. lagi, akhirnya Buluk bilang, Hmm. lo tetap sebagai frontman Glenn. Yes. Lo gak dilupakan dalam zaman hip Skena ya, di skena ya. Iyalah. Gue respect, gue turunkan mahkota punk sebagai punk Rolling Stone. Lo gue buatin lagu sampai titik di Punk rock kembali bangkit di Bangkit. Indonesia. Up the punks. Punks never ending. Nah, sekarang nih udah hadir hampir lengkap, kurang satu drummer terbarukan Glenn and the Business Boy. Terus mau ngapain? Boleh diperkenalkan lah Niki. Perkenalkan member lu Nick yang terbarukan Nick. Ini dari kiri gue nih ada Bye. Ceritain Bay, kenapa lu mau masuk di Glenn and the Business Boy? Kenapa lu sebagai apa Bay?
Gue baik, gue tiba-tiba nggak ada nggak dengar firasat nggak ada apa, tapi gue diajak ke pang sama mereka ini, sama senior ini, Iya. Glenn the bangsat motherfucker. Bapak Pang Indonesia, one of ya. Father of Pang Indonesia, one of father of Pang Indonesia. Iya nggak? Sorry, bukat ya. Ya nggak apa-apa. Gue pertama ketemu dia di acara vokalis Rock Indonesia, Indonesia. PRI. Gue langsung dia bilang, ini harus dijadikan semua. Yeah. Wih. Ah. Wih. Ada satu lagi nih. Mantan gitaris Nabdi Awam ternyata ada di Glenn and the Fish Boys. Kenalin nih. Ini ceritanya nih. Fucker dog. Dok. Ceritain dok. Kenapa lu ada di pang? Lu di era industri sebenarnya udah ada dulu. Di Nab. Akhirnya aku menemukanmu, kata Glenn. Yes. Itu setiap gue denger lagu itu, gue maunya ngewe. ceritain dok. Ya dulu gue sempat bergabung, dulu gue benerin Naf juga. Oh, founder ya, one Ya. of founder ya. Itu zaman ya boti ya segala macem lah. Iya. Gue udah lupa. Kelamnya itulah ya. Jadi ceritanya begini, Nggak munafik. tahun 90 sampai 2000 itu Indonesia lagi gila-gila. Yes. Narkoba ya di mana-mana. Itu sengaja. Itu dunia barat. Ya. Kita diperangi oleh culture tadi. Betul. Dari musik, fashion dan lain-lain. Sebenarnya itu pembodohan. Betul. Kitanya harusnya bisa berdiri sendiri. Harusnya. Nah sekarang tadi kan gue bilang kebangkitan punk rock, tapi ini versinya Indonesia. Betul. Walaupun Betul. ada di Swedia pertama Betul. didirikan tadi, tapi harus punya ciri khas tersendiri band Betul. punk rock Indonesia versi Indonesia. Tepuk Betul. tangannya dong. Wih. Oi. Lanjut dong. Jadi selama gue cabut dari Bandung karena ya gue cerita sedikit ya di Yeah. Bandung tuh teman-teman gue juga udah pada banyak yang ini akhirnya karena itu kalau tahun 90 sampai 2000 tuh kalau termasuk di Bandung Yeah. di mana-mana pun Ya. akhirnya gue kabur lah gue ke Bogor ya karena untuk menyelamatkan diri daripada gue mati gitu kan. Hijrah. Hijrah. Kalau sekarang bahasanya hijrah lah. Sampai diusir mama gue, Iya. lu kabur ke Bogor, lu mati di sini. Kalau Iya. kata ma gue Iya. begitu, oke, gue turutin. Ya biasa lah. Ya. Mak. Oke. Ya di sini gue ngamen sampai ketemu si kampret Neki ini, Ya. bro, tolong backupin latihan doang dong. Awalnya. Sama, ya. Awalnya. Dulu nggak bisa. Lagunya apa ini? Ya berangkat sih. Yang penting mah cair gitu. Kalau gue pikir begitu dulu. Yang penting cair Iya. sebelum ngomong karya ya. Iya, gue nggak tahu. Yang penting mah. Iya. Betul. Iya. Yang penting dapur gue ngebul. Ya. Betul. Manusiawi. Betul, itu manusiawi. Ya siapa sih nggak butuh ya? Iya. Oke. Gue ketemu sama ini Niki sama Adit ya, ketemu terus manajemen cocok. Bro gabung. Yang penting jelas berangkat. Yes. Ya, pertama gitu. Terus dari sini gue ketemu dia, gue ngefans sama dia. Walaupun gue nggak kenal banget, gue ngefans. Tapi lu akhirnya cari-cari berita tentang dia dong, tentang Glenn ya terutama Ya, ya. sedikit banyak begitu. Sekilas ya. Jadi kalau kata teman gue si Bay, semakin Iya. bajingan dia semakin ngefans. Anjir. Ya, yang penting nggak ngerusak orang. Ya. Ada Iya. apa nih? Maksudnya secara positif. Betul. Ada apa di diri Glenn sebagai Betul. pendiri dan kita anggap sebagai one of the father of punk rock Indonesia. Yes. Itu yang kita respect ya dari seorang Glenn gitu. Lanjut dok. Sampai ya gitu gabung. Tadinya gue additional, akhirnya manajemen oke, ya berangkat lah sampai sekarang terakhir Buluk ada permasalahan. Ya. Nah ini kampret nih, Pret, lu nganggur gak? Bantuin gue yuk. Iya, Ayo iya. deh. Ya sampai Iya. sekarang lah kita berjalan. Iya. Gue sih gini, gak muluk-muluk ya, gini. Gue sebagai musisi Jabodetabek, Depok, untuk khususnya Depok, Jakarta. Depok nih, Depok. lihat deh Oke, Depok gua tuh. respect. Gua respect sama teman-teman Depok. Kenapa? Kebersamaan mereka gua akuin. Iya. Gua akuin itu.
Puluhan tahun ya. kebersamaan anak-anak Depok, Yeah. gua akuin. Sampai gua bilang sama anak-anak ya sebelah deh. Yang lain lah, yang daerah lain ya. Halo, di mana sih kebersamaan kalian? Iya. Kalah dong sama anak-anak Depok. Iya. Nih, makanya gua respect banget sama Depok. Iya. Cuman emang khusus sih gua akuin khusus. Iya. Emang khusus gua akuin. Terutama ada cameo-nya nih. Iya, betul. Siapa dia? Ya, Ajisan. Itu emang kusut, yang kusutnya dia. Tapi di balik itu gue respect sampai detik ini gue berada di sini sama tim gue. Iya. Semua terjadi karena itu satu respect. Iya. Amin. Amin. Ya, udah itu aja. Enggak, sebelum gua belum mau nutup ya. Tapi gue pengen lihat harapan lu, walaupun gue tahu ideologi musik lu. Ya. Dog dan Bay terutama ya. Bukan punk kecuali Niki ya. Kalau Niki emang ditemukan sebagai punk rock. Tapi buat Dog dan Bay nih, dia gue lihat ada aliran rock terutama dan glam rock. Ya. Kenapa lu mau masuk di area Oke. punk? Ini gue jelasin Secara dikit. pribadi dan Oke. secara industri lu ngomong itu. Terutama buat Dog dan Bay, nanti jawab ya. Gini, Ya. gue percaya ya. Kita semua punya faktor hoki dari Tuhan ya. Ya. Siapapun itu, betul. Betul. Cuman porsinya ada yang sedikit, ada yang menengah, ada yang ke atas. Iya. Satu, kedua, gini. Lu patut disyukuri, mau sedikit mau Betul. menengah sedang Kita mau bersyukur. gede. Dengan yang siapapun manfaatkan sebaik-baiknya. Ya. Kedua, bagi gua pribadi, karena gua kan main musik, karena gua cuman tunggang ngamen lah, main apa aja, hajar. Ya. Ya, bagi gua sih nggak ada kesulitan. Ya, di luar ideologi sendiri lu ya. Betul. Yang sulit tuh buat bikin solid ini susah. Nah, as a band. Betul. As a band. Itu susah, itu nggak gampang. Karena lu keluar masuk di band ya. Betul. Gua main sama siapa aja, Iya, siapa iya, aja iya. yang selama itu keselnya itu cair ya udah berangkat gitu kan. Nah, tapi di sini mungkin hoki gua untuk saat ini, Ya. hoki gua untuk gua ngomong ya label lah, industri segala macam bengek. Ya. Gue di GTPP ya gue kualitas lagi GTPP. Ya. Untuk di industri ini ya. Ya Ini udah. in your heart ya. Ya oke, gue jalanin. Gue profesional. Oke. Semampu gue, semaksimal gue, ya gue bangun. Ya inilah tim gue sekarang. Ya. Gue bangun. Hmm. Sampai titik mentok, apakah itu bakal maju, apakah itu bakal hancur, gue belum tahu. Ya. Gue jalanin aja dulu. Berjalan Berjalan on the aja. track ya, on the track ya. Betul. Gas aja dulu. Ya, Kita oke nggak tahu, betul. betul. Nah itu aja sih. Ya. Oke. Buat Bay nih, Bay. Kenapa lu mau bergabung? Lu agak aneh sendiri menurut gua di musik ya. Agak aneh. Sorry gitu. Lu Makasih. punya musik sendiri di luar glam rock yang lu sukai. Jangan aneh. Di luar yang lain, bahkan ketika performan lu manggung. Nah, kenapa lu mau di band punk rock yang dianggap selama ini, tadi gue bilang dari awal sampai akhir ini dianggap sebelah mata. Dan ini adalah kebangkitan punk rock di Indonesia dengan adanya Glenn. Siapa sih manggil yang mandang sebelah mata siapa? Suruh kemari. Ah, itu dia. Datang ke kita. Jadi gini, di luar dari apapun itu genre ya. Ya. Selama ini gue pelajarin musik itu. Jadi mau rock, metal itu kan sebenarnya nama-nama yang diciptakan dari industri ya. Ya. Supaya Dan kesepakatan bersama ya. bukan kesepakatan. Jadi buat meta-metakan fans apa jualan apapun Ya. lah itulah. Tapi dalam diri gue sendiri, dalam hati gue, musik itu adalah jiwa kita. Jadi anything mau Genre, rock, anything genre ya. mau rock, metal atau Iya. ya kan ada juga sih. Kalau rock, metal atau punk itu sebenarnya ada satu kesamaan. Yes. Artinya satu rebel ya. Satu rebelnya, Satu rebel. rebel. Tadi Benang. gua mau ngomong itu satu rebelnya, Benang merah rebel itu. Ratu rebelnya. Iya. Dua distorsinya dong. Distorsi jangan lupa as a music. Rebelnya secara ideologi. Selantang-lantangnya teriak lah di Iya. musik kita gitu. Oke. Itulah, itu kesamaan yang bikin kita nyatu gitu. Oke. Ya khususnya gue sebagai gitaris gitu kan. Kalau gitaris kan emang orang kedua gitu kan di band itu kan. Tetap ada Roman nomor satu itu di depan tuh gue yang gue butuhkan gitu. Nah gue liat si Glenn itu orangnya ini nih yang gue cari. Ini dia nih. Ini. Makin bangsat gue makin respect. Gue makin pengen. Tapi attitude tuh ya. main di sini. Bangsat bukan dalam arti tanda kutip tadi gue bilang. Tanda kutip. Attitude bro, Attitude. tetap yang pertama. Attitude musik dan berkehidupan sosial.
Bahkan membela. Nanti ada lagu tentang pembelaan Omnibus Law. Kita membela kaum buruh. Para pekerja. Bensin lah. Ya. Oke, thank you, bye. Thank you, Dok. Gue pengen nih statement sebelum lu nyanyiin lagu tentang rebelnya punk rock di Indonesia terhadap situasi terkini di Indonesia terutama ya. Gue pengen statement lo, Om Glenn, tentang punk rock dan ideologi serta tatanan negara. Itu dia. Oke. Lanjut Om Glenn. Penting banget nih. Statement antara musik punk rock, ideologi, dan tatanan pemerintahan saat ini di Indonesia. Oke. Harapan gua standar, simple. Gue pingin pang itu tidak anggap di sebelah mata, karena gue pang elit. Yes. Gue pang di atas. Sejajar dengan siapapun. Sejajar dengan siapapun. Legislatif, yudikatif, iya kan? Eksekutif. Dan pang-pang yang street pang, gue respect, gue angkat mereka sama gue. Yes. Who all are the fuck come? Ya. Ya, kita sama semua. Berdiri sama tinggi, duduk bersama rendah. Yeah. Kita satu Rakyat visi. adalah raja. Wih. Betul. The kingdom is the bliss absolutely. Yes. Ya. Gue pingin sama semua satu visi, satu generasi di satu atap, dan semuanya selalu bersama, selalu happy, selalu berkesinambungan. Ya. Yeah, thank you. Itu statement dari Glenn ya, one of the father of punk rock Indonesia. Yes. Tunggu lagunya tentang perjuangan Glenn and the Fishes Boys dengan syair-syair dan liriknya buat Indonesia. Yeay! Pang elit, pang never ending. Yeah. Pang notet. Oi. Inilah perbincangan gue dengan teman-teman dan The Fierce Boy. Dimanapun kita berada, dimanapun Anda berada, jaga-jaga sehat. Saksikan cerita kita di Cerita Margo 331. Yeay! Gua Glenn dari Glenn Fishes Boys. Sehat selalu. Ada Pangs, Pangs elit. Gue Dok, tetap bersatu, tetap semangat. Gue Tiki, tetap ngaceng. Apa tuh? Gue baik ya, keep rockin lah. Emang dunia ini emang kadang-kadang brengsek ya, kita brengsek yang elit lah. Kita di sini menjadi saksi kalau kau bersumpah janji menata rapi negeri kita ini. Namun lihat apa yang terjadi, rakyat jelata semakin susah saat engkau hidup berhura-hura. Kau penguasa jangan serakah, tolonglah Tuhan kau tepati janji. Mari semua kita berdiri, tegar menantang nyalakan api. Lepaskan tangan, suarakan aksi, lantang dan bela hak kita ini. Rakyat jelata semakin susah saat engkau hidup berhura-hura. Kau penguasa jangan serakah, tolonglah Tuhan kau
tepati janji. Rakyat jelata semakin susah saat engkau hidup berhura-hura. Engkau penguasa, jangan serakah. Tolonglah Tuhan, tepati janji. Tolonglah Tuhan, kau tepati janji. Tolonglah Tuhan, kau tepati janji. Tolonglah Tuhan, jika kau tak mau mati.